Baik, kembali lagi kita akan membahas sekarang tentang laporan kerja praktek dari seorang mahasiswa yang ingin diuji atau melakukan sidang. Kita akan memeriksa supaya tahu di mana yang harus diperbaiki. Kita mulai dari cover Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Oke. Sistem informasi, ini judulnya Sistem Informasi pada Desa Tasik Serai Barat. Judulnya harus diperbesar fontnya, baiknya sesuai standar. Cek format yang ada di prodi berapa standar, pasti ada templatenya, jadi sama semua. Ini kerja praktek, seharusnya ada laporan di sini ya, bukan kerja praktek orang. Ini laporan kah atau proposal atau apa? Kalau proposal ya proposal, kalau laporan ya laporan, jelas. Oke. Diajukan ini biasanya 3 tapi nggak apa-apa. Ini logo sudah, ini nama saya sudah tutup seharusnya, dan ini fontnya seharusnya besar juga ya, minimal itu 16 font di situ. Oke, jangan jika perlu di bold kan. Oke. Jadi nampak jelas. Oke, ini kata pengantar. Nama saya sudah tutup. Pekanbaru 22 September. Sekarang 26 Agustus 2020. Hampir 1 tahun nggak diupdate. Ini copy paste dari kawan yang lain tapi nggak dirubah ya. Ini tanggal berapa ini? Sekarang ada ujian tanggal berapa? Oke, ini daftar isi sudah otomatis menggunakan reference atau heading. Oke, bagus. Daftar tables English, tabel ya, bahasa Indonesia. Nah, ini bab 1 pendahuluannya harus di atas di sini. Langsung, bukan di bawahnya. Ya, langsung. Nah, halaman ini kan beda fontnya, baiknya sama. Kalau ini Times New Roman, ini Times New Roman juga. Spasinya juga harus sama. Ini 2 spasi. Ini 1,5 atau ini 1,5, ini harus sama spasinya. Yang atasnya sama spasinya semua, ya. 17 ini terlalu banyak subbabnya. Ya. Apa memang begitu? Nanti cek lagi. Ya, agak di sini sebab yang lain ini terlalu banyak subbab. Apa? Tabel satu-satu lah, kok tabel masuk di sini? Kenapa tabel di sini? Daftar tabel ada sendiri, kenapa harus di sini kan gitu? Ya, di sini daftar isi saja. Kan daftar isi ini. Ya. Cek lagi, spasinya sama. Ya. Ini fontnya juga sama. Ini kok sampai ke sini? Bab 2 juga landasan teorinya di atas. Sebaris langsung ya, gambar umum dan lain-lain sama semua, nanti perbaiki sama. Bab 3 juga nanti di atas. Ini lihat masih enggak teratur desainnya. Kalau sub bab itu masuk lagi ya. Ini kayak sini sub bab masuk, nanti ada sub bab masuk lagi. Ini sama seharusnya semua. Oke. Cepat saja, kita juga ini sama semua, naik semua. Bab 4, 411 subbab, nggak ada 42-nya, cuma 41, agak ketimpang. Kenapa sampai subbabnya terlalu banyak tapi nggak ada 42-nya ya. Kesimpulan dan saran, ini halaman berapa kesimpulan dan sarannya ini? Bab 5 kembali halaman 1 ya. Daftar pustaka kembali halaman 3 nih, set lagi otomatis ya. Yang di atas 1, 2, 5, 7. Oke, kita cek. Oke, kita masuk daftar tabel. Ini enggak otomatis, makanya nampak beda. Ini titik-titiknya rapat, ini agak renggang, ini enggak rapat. Mungkin otomatis bagusnya ya. Sama semua nih spasinya. Setelah itu daftar gambar juga enggak otomatis. Ini kan enggak rata karena Anda buat ada yang ini rapat, ini enggak ya. Oke. Bagusnya di otomatis, simple saja, malah mudah kita menggunakan itu. Oke, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu nomor halamannya itu di bawah sini. Ini kok 2 nomor halamannya? Di sini ada nomor halaman, di atas ada nomor halaman. Mana satu yang Anda mau pakai? Ya. Kita lihat halaman 2. Halaman 2 oke di atas. Ya. Setelah itu ini kan seharusnya naik lagi. Kenapa ini ada beda 1 spasi? Ada gap. Cek set lagi. Identifikasi masalah cuman 1. Kalau ada 1 pasti ada 2
Ini kenapa satu saja? Ya, oke. Saya nggak baca substansi, tapi sepertinya dari latar belakang penyebaran virus tidak efektif sehingga berdampak. Harus jelaskan tidak efektif itu seberapa tidak efektif. Ya, harus kita eksakta, harus ada kuantitatif ya. Seberapa tidak efektifnya, berapa lama, kalau memang proses surat menyuratnya berapa hari, berapa jam, berapa ada waktunya kan gitu. Jadi targetnya jelas. Oke. Kayak saya mau pergi dari kota A ke kota B biasanya 6 jam, saya ingin pergi dalam 4 jam. Apa yang mau jadi jelas targetnya tuh, set pointnya. Oke, bagusnya ini masuk ke dalam juga itemize-nya bab 2 ini enggak ada spasinya, lebih satu. Oke. Yang biru-biru ini seharusnya Anda bisa cek kan gitu. Nah, ini juga ke dalam penulis batasi masalah sistem 2 dengan aplikasi sistem yang dibuat mengenai aplikasi sistem informasi desa. Apa maksudnya ini pembatasan masalah? Seharusnya masalahnya dibatasi. Dalam hal ini hanya untuk surat menyurat atau di desa itu apa saja yang menjadi fokus Anda ya, bukan membahas semua desa itu kan banyak, baik manajemennya juga banyak kan gitu. Anda fokus mana? Ini enggak jelas juga nih rumusan masalah. Bagaimana media penyampaian informasi kepada masyarakat sejauh ini? Ini apa masalahnya juga jelas juga. Tujuan mempermudah dalam penyampaian informasi secara efektif. Efektif maksud Anda itu seberapa efektif, seberapa jauh. Tujuan Anda itu dari permasalahan selama ini surat menyurat prosesnya dalam 2 hari atau 3 hari. Saya ingin mempercepat dalam 1 hari, bahkan setengah hari gitu. Itu baru tujuan yang terukur. Kalau ini enggak terukur, seberapa efektif yang Anda targetkan. Oke, manfaat juga ini cuma satu ya. Kalau cuma satu nggak perlu dibuat itemize atau 1, 2, 3 ABC gitu ya. Langsung saja waktu kerja praktik selama 1 bulan. 1 bulan tepatnya pada kata-kata tepatnya kok tepatnya. Apakah memang Anda tepat 23 itu? Di desa nomor handphone. Ini nggak bisa dipublish tempat pelaksanaan ya. Nomor-nomor handphone, alamat rumah atau itu yang privacy nggak bisa Anda publish di umum ya. Tahapan pelaksanaan. Tadi pakai 1, 2, 3, sekarang pakai ABC. Harus konsisten ya. Harus konsisten. Supervisor ini apa nih? Supervisor itu artinya ini English, supervisor pembimbing atau pengawas atau apa ya? Apa yang diawasi? Ini kan kalau Anda buat Gantt chart ini jadwal pelaksanaan ya. Seharusnya di sini ada 1 paragraf baru bisa ya, 1 paragraf ya, paragraf. Tabel ini kan harus dijelaskan, jangan tinggal sini aja. Minimal paragraf. Tabel satu-satu menceritakan atau membahas tentang pelaksanaan KP dimulai. Ini pun bulannya kapan? Anda kan sudah laporan ini, bukan proposal. Kalau laporan kan sudah jelas tadi Anda buat dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Kan Anda bisa buat di sini bulan September, bulan Oktober 2019, minggu ini 1, 2, 3 nih, minggu ke-1, minggu ke-2 ya. Ini bikin tengah lebih rapi ya. Kita orang IT masa enggak lebih rapi kan gitu. Survei ini bahasa Inggris, survei campur-campur ya. Penyusunan laporan. Oke, kita terus ke bab 2. Gambaran umum tempat KP, kerja praktek. KP itu kan bahasa umum, singkatan-singkatan. Harus kita membuat laporan ini karya ilmiah. Harus ilmiah ya, kecuali Anda singkat dari atas tadi. Karena KP ini lebih bagus dibuat jabarkan lebih detail, lebih lengkapnya ya. Oke, misi ini pakai itemize, tadi pakai 1 juga 213 juga. Minimal ada 1 paragraf di sini. 1 paragraf ya, menceritakan ini. Berikut adalah gambaran struktur organisasi kantor desa ini. Gambar 21 menjelaskan atau menggambarkan secara detail begitu ya, bukan gambar-gambar saja. Ini struktur organisasi orang satu dunia lah saya bilang. Tahu semua ini
organization chart atau struktur organisasi, tapi struktur organisasi kantor desa kan gitu, lebih detail, jangan separuh-separuh, lebih lengkap informasinya. Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, mana referensi yang Anda, kalau Anda mengambil tinjauan pustaka berarti ada beberapa yang Anda menjadi sumber. Pada penelitian ini mengambil referensi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andreas. Harus bikin format referensi atau format daftar pustaka yang sesuai nama dan tahun, ya. Bukan seperti ini, nggak ada ini pakai gelar-gelar dan sebagainya. Format bagaimana formatnya, ya? Oke, sama dengan ini juga. Format penulisan daftar pustaka yang sesuai itu seperti apa, ya? Ini spasi nggak ada. Oke, cepat saja, sama semua ini. Format daftar pustaka harus sesuai. Ada yang di teks, ada daftar pustaka. Nanti kita cek daftar pustakanya itu, ya. Dasar teori konsep sistem informasi ini juga harus format daftar pustaka. Nggak perlu banyak lah apa ini terus Oke, terus ke pengertian sistem informasi desa, terus komponen sistem informasi desa kita cepat saja, nanti Anda perbaiki lagi kalau ada yang salah-salah sedikit. Oke. Seterusnya simbol flowchart. Apa simbol flowchart ini? Simbol dan fungsi mungkin. Ini kan ada simbol, ada nama, ada fungsi. Nomor ini bagusnya di tengah, kan gitu. Kan lebih bagus di tengah. Anda ambil tengah di sini, kan lebih bagus, lebih rapi. Ini juga kalau bisa di tengah lebih bagus, kan lebih rapi seperti itu, ya. Oke. Entity diagram. Oke, ini entity diagram. Ini kan harus di bawah, bagusnya ke bawah lagi. Entity diagram sama ini simbol RD, simbol dan fungsi atau nah ini pakai titik. Sepertinya di atas tadi nggak pakai titik. Nah ini nggak pakai titik, ya. Nomornya 1 nggak pakai titik. Ini entity nomor pakai titik, ini pakai titik. Mana yang benar? Harus konsisten, bukan suka-suka kita buat saja. Konsisten. Sampai kapanpun tabelnya sampai ke bawah Anda buat konsisten, sama fontnya sama, lebarnya sama semua, ya. Oke. Bagusnya nih enter lagi satu ke bawah, terlalu rapat justru. Nah ini kembali, ini di tengah, ini udah bagus, ini yang benar, ya. Oke. Ini pakai bahasa Indonesia semua, atribut, relasi, link. Sekarang ini pakai bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris itu berulang kali saya sampaikan, kalau Anda membuat laporan dalam bahasa Indonesia, buatlah dalam bahasa Indonesia. Kapan kita menggunakan bahasa Inggris? Ketika kalau diartikan dalam bahasa Indonesia orang lebih susah memahami, seperti online. Orang lebih familiar daripada daring. Kita gunakan online, dimiringkan seperti itu. Bab 3 metode penelitian, sistem yang sedang berjalan. Ini S-nya besar, B-nya besar, Y-nya kecil. Surat edaran besar, fontnya yang besar, ini kecil-kecil. Dalam gambar ini pun fontnya harus konsisten, sama semua besarnya, ya. Konsisten. Ini harus di enter lah sampai subbab itu kalau di akhir kertas buatlah enter 1. Ini perancangan sistem hanya 3 baris saja. Ini apa ini? Kok bisa ke jarak 1? Kenapa bisa jarak 1 kertas? Anda cek lagi. Begitu juga sistem yang diusulkan, fontnya oke. Spesifikasi kebutuhan. Nah ini paragrafnya nggak teratur. Ini nggak teratur, sama ini nggak teratur paragrafnya. Semua tidak teratur. Dari atas tadi perhatikan tidak teratur paragraf. Bikin konsisten, bikin satu template di font, ya, sudah otomatis semua, ya. Ini A kenapa harus ada begini? Ini A, ini subbab, harus bikin subbab lagi, ya.
spesifikasi hardware, ya. Tabelnya pun tidak di tengah ini, ya, agak ke kanan ini harus ada satu menjelaskan tabel 31, ini enggak di tengah juga. Bagaimana ini membuat laporannya, bukan sekadar asal jadi saja. Ini software tiba-tiba sudah ada subbab ABC tapi enggak ada formatnya ini. Bagusnya digeser ke kiri. Ini tiba-tiba ini formatnya beda ini. Ini di atas beda, di bawah kan beda. Ini lagi satu di akhir kalimat, bagusnya di enter ke bawah. Ya. DE. Oke, konteks diagram kurang kebaca, kurang besar ini. Orang sudah tahu ini konteksnya kan, berulang kali disampaikan. Konteks diagram apa? Ketika Anda membuat gambar pena, gambar 33 pena, orang sudah tahu pena, tetapi harus dijelaskan pena apa kan gitu. Orang sudah tahu konteks diagram. Ya. Lebih detail, jangan sampai kita membuat keterangan ini terlalu singkat, orang konteks diagram apa akan mencari di sini. Ya. Lebih ditambahkan, lebih jelas. Ini hierarki sama juga, hierarki cap apa? Lebih detail dibuat. Oke. DFD ini jelas benar nggak, nanti kita lihat demo program benar nggak DFD dengan yang Anda rancang dengan yang Anda buat. Oke. Kok begini, design output ini Anda copy paste dari mana ini, ya? Jelas ini Anda sepertinya Anda copy paste ini. Sistem informasi, kita lihat nanti aplikasi yang Anda buat benar nggak seperti ini, ya? Oke, design input ini kan spasinya lebih satu. Oke. Ini paragraf juga nggak konsisten dari atas ini, dari atas tidak konsisten, ya. Design login admin, ini harus setelah subbab ini harus ada satu paragraf, dan setiap gambar ini harus disebutkan di dalam teksnya, bukan gambar-gambar saja semua, ya. Nanti perbaiki, bukan gambar-gambar aja semua, harus ada disebutkan, ya. Desain database langsung subbab, harus bagusnya ada kalimat di sini satu paragraf, lebih bagus lagi, bukan seperti itu. Ini enggak di tengah ini, terlalu kecil, enggak kelihatan kata di dalam ini. Seharusnya kita bisa baca, harusnya bisa baca. Kenapa, buat apa Anda tunjukkan ini gambar kalau nggak bisa orang baca kan gitu. Tabel login admin juga ini harus ada paragraf, satu paragraf. Ini kenapa kosong? Memang nggak ada atau Anda lupa kan gitu. Ini pun nggak rata, ya. Harusnya rata, ya. Kapan Anda buat ini rata tengah? Ketika semua kata itu sama lebarnya semua, jadi bagus. Kalau tidak sama lebar, Anda buat rata kiri seperti ini. Kalau tidak sama pun ya kan buat kiri. Kalau ini hampir sama semua, baru Anda buat rata tengah, ya. Ini kosong kenapa? Anda lupa atau kalau Anda memang tidak ada buat strip seperti itu, ya. Bukan dibiarkan kosong saja atau tidak lebar. Ini juga satu paragraf lagi minimal ada, ya. Kosong ini buat seperti ini, ya. Ini juga minimal ada satu paragraf. Minimal menjelaskan tabel 35 adalah sini. Tabel agenda lagi-lagi terlalu simple ini. Tabel berita orang dah tahu, tabel berita dalam aplikasi ini, tabel agenda dalam aplikasi untuk ini. Begitu jelas, orang nggak bertanya panggil pengumuman apa maksudnya, ya. Tabel berkas, ini tabel juga, tabel nggak bisa, harus ada keterangannya ini, ya. Desain login output, flowchart menu, ini juga kurang besar. Ini juga sudah di rata tengah tapi enggak pas, ya. Flowchart, oke, flowchart login admin, ya. Oke, ini juga satu paragraf minimal ada kata di sini menjelaskan tentang gambar 319 ini, ya. Atau paragraf ini di atas, bagusnya dimulai dengan kalimat bukan langsung tabel. Ada satu kalimat di atas ini, jangan langsung tabel, ya. Hasil pembahasan Desa Tasik Serai Barat seperti ini, ya. Kan ada satu paragraf dulu pada gambar ini, kan bagus seperti ini, ada keterangan, ada gambar, oke.
Eh, ini login, ini juga bagusnya ada satu paragraf pemisahan. Ini lagi pakai titik. Kalau sudah kita dalam kolom, dalam tabel nggak perlu titik seharusnya. Oke, seterusnya ini penjalanan, ini ada paragraf lagi pemisahan bagusnya. Bagus. Supaya ada keterangan setiap tabel dan gambar itu harus dirujuk atau diterangkan atau ditulis. Ini hasil tampilan aplikasi-aplikasi yang Anda buat, sama semua. Ini harus nggak pakai titik semua, nanti diedit semua. Kesimpulan, terus ini kesimpulan pengujian subbab, tabel juga nanti diperbaiki. Mungkin ini bagusnya diperbesar lagi supaya orang bisa nampak, membaca, dan letak di tengah, diatur marginnya supaya di tengah begitu. Bukan gambar kita masukkan dalam laporan udah, kalau udah nampak sudah, tetapi kerapian kita edit format dan lain-lain itu lebih bagus sehingga orang bisa membaca laporan dengan bagus. Oke, ini tampilan. Seterusnya sama semua, nanti perbaiki sama semua, perbaiki, ada paragraf. Intinya setiap gambar dan tabel itu harus disebutkan dan ditunjukkan. Ini oke, sama semua. Oke, penutup bab 5. Bab 5 ini tidak pakai enter. Adapun kesimpulan dari perancangan sistem informasi desa Tasik adalah meningkatkan kualitas pelayanan dari pemerintah desa Tasik Serai Barat yang dapat memberikan sikap transparan kepada masyarakat dan mencegah timbulan. Ini sepertinya teori, bukan kesimpulan ini. Objektif atau tujuan kayaknya ada juga, meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan yang Anda buat ini, Anda sudah melakukan sistem informasi, apa dampaknya dengan sistem informasi ini? Apakah surat penyurat, apakah administrasi lebih tertata yang dulunya hanya kan membuat sistem informasi ini. Tadi pun nggak begitu detail sistem informasi yang Anda buat seperti apa. Apakah dengan sistem informasi ini arsipnya lebih bagus sehingga pencariannya mudah? Yang dulu berkasnya harus bongkar-bongkar, cari map-map dulu, file-file, sekarang lebih tertata. Itu yang disampaikan. Memberikan kemudahan pada masyarakat, desa Tasik. Ini sepertinya tujuan, bukan kesimpulan. Ini tujuan ini. Apa tujuan ini? Memberikan kemudahan, istilahnya sasaran atau target. Kesimpulan pun juga nggak pas. Kesimpulannya, informasi yang tersampaikan lebih cepat, tepat, dan akurat. Masih terlalu open. Seberapa cepat, seberapa tepat, dan seberapa akurat harus jelaskan. Sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau berangkat dari titik A ke titik B, biasanya orang 6 jam. Saya ingin hasil merubah kendaraan atau mempercepat kendaraan, dapat hasilnya seharusnya target saya 4 jam, hingga hasil akhir 4,5 jam. Artinya lebih lambat setengah jam. Di situ disampaikan, orang tahu ketika kita merubah sesuatu atau menggunakan sesuatu alternatif yang lain, dapat disimpulkan ini hasilnya. Saran, berdasarkan simpulan, sistem dibangun dapat dikembangkan lagi menjadi sistem yang dapat digunakan untuk menyimpan data penduduk dan memvalidasi sehingga menghasilkan demografi. Kesimpulan yang abangkan ini format ini tadi, pastikan semua yang ada di sini. Ini kalau Anda membuat format pustaka seperti ini, formatnya harus ini A, B, C, D. Ini kok A lagi ke sini? Sekarang kan A, Z ini. Anda campur-campur ini, campur-campur. Seharusnya A, B, C, D berurutan abjad alfabet. Kok ini A balik lagi ke bawah. Dan ini pun fontnya standar saja, nggak perlu di bold. Halaman 79. Kok halamannya ke tengah, seharusnya di atas ini, terus ini lebih satu halaman. Oke, nanti diperbaiki. Intinya kesimpulan itu seperti yang dikomenkan tadi, Anda perbaiki laporannya sesuai dengan saran dan komen yang tadi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.
dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.